Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Alhamdulillah, pada sore hari ini di bulan yang penuh keberkahan, di hari yang juga diguyur dengan keberkahan, kita mampu bermuajahah, bermujalasah, duduk di tempat yang penuh dengan keberkahan dalam keadaan yang mudah-mudahan Allah berikan ridho dalam duduk kita pada sore hari ini. Tentunya pada kesempatan sore hari ini kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kelak kita kembali dipertemukan di dalam majelis di taman-taman surga dalam keadaan yang lebih baik dengan naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jamaah semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas satu bahasan tentang ulumul Quran, tentang ilmu Al-Quran, di mana dalam bahasan-bahasan ulumul Quran, ilmu-ilmu Al-Quran itu terbagi terhadap beberapa pokok bahasan. Di antaranya yang akan kita bahas pada sore hari ini yaitu ilmu tajwid, ya. Ilmu tajwid. Nanti setelah tajwid ada ilmu qiraah. Setelah ilmu qiraah ada ilmu-ilmu lainnya, gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa bertahap dan bisa terus menerus, gitu ya, bukan hanya pada saat sore hari ini saja, tapi berkelanjutan, gitu ya. Dan itu juga lah yang diharapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, juga yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah. Dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya, mereka itulah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika diberikan kitab, diberikan satu mukjizat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'an, begitupun umat-umat terdahulu ketika mereka diberikan kitab kepada para nabinya, maka dibaca berdasarkan sebagaimana kitab itu diturunkan. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana ketika Al-Qur'an itu diturunkan, bagaimana tentang kemukjizatan Al-Qur'an, dan bagaimana tentang cara kita lebih mudah mentadabburi Al-Qur'an melalui ilmu tajwid. Mohon maaf Pak, Quran di bawah. Ya, baik, bismillah. Pada kesempatan sore ini kita akan mulai dari satu pertanyaan, gitu. Apa yang akan kita bahas? Yang akan kita bahas itu yaitu Al-Quran. Al-Quran yaitu apa? Kalamullah, firman Allah, ya. Jadi yang akan kita bahas adalah kalamullah, Al-Quran. Nah, sebagaimana ayat tadi, ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menekankan agar senantiasa kita membaca Al-Quran sebagaimana mestinya. Dan jika kita lihat, ya, berdasarkan turunnya Al-Quran, Al-Quran itu turun sudah tauqifi. Artinya tauqifi itu sudah begitu dari sananya. Entah itu dari hukum-hukumnya, hukum-hukum yang terkandung dalam bacaan-bacaan, hukum-hukum yang tersirat yang kelak menjadi produk-produk hukum, begitupun dengan cara bacanya. Jadi cara bacanya itu sudah Allah tetapkan dari ketika dia diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Nah,
Jadi tugas kita ketika kita mempelajari Al-Quran adalah bagaimana sebisa mungkin kita berusaha untuk memirip-miripkan bacaan kita seperti bacaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu salah satu urgensi bagaimana ketika kita belajar ilmu tajwid. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara. Dalam surat Asy-Syu'ara Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin." Dalam surat Asy-Syu'ara Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya wa innahu latanzilu rabbil alamin. Al-Qur'an itu diturunkan dari Allah Rabbul Alamin. Diturunkan tadi sudah satu paket dengan cara bacanya, dengan hukum-hukum yang melekat padanya. Nazala bihi ruhul amin, diturunkan melalui perantara ruhul amin, malaikat Jibril yang amanah. Kemudian ala qalbika litakuna minal munzirin, yang kemudian bacaan Quran itu ditancapkan kepada hati Nabi Muhammad SAW agar senantiasa menjadi peringatan untuk kita selaku umatnya. Bilisanin arabiyyin mubin. Nah, dan Al-Quran ini diajarkan kepada Nabi SAW, dan salah satu mukjizat yang Nabi miliki itu bilisanin arabiyyin mubin, dengan lisan orang Arab yang mubin, yang nyata. Kalau kita buka tafsir, mubin di situ diartikan dengan fasih gitu ya. Jadi di antara orang-orang Arab ternyata ada yang tidak fasih juga berbicara bahasa Arab, dan Nabi Muhammad SAW di antara orang yang paling fasih lisannya, dan otomatis Al-Quran ini terjaga keoriannya, ya, keoriginalannya terjaga ketika Allah turunkan kepada Nabi SAW. Maka Nabi diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lisan yang sangat fasih agar senantiasa Al-Quran itu terjaga sampai kelak hari kiamat. Dan begitulah salah satu kemukjizatan Al-Quran. Al-Quran tidak akan pernah berubah dan akan terjaga sampai hari kiamat. Nah, otomatis orang Arab juga ada yang tidak fasih. Makanya kelak ketika kita belajar makharijul huruf, ada salah satu huruf, misalnya huruf dhad. Nah, itu merupakan salah satu huruf yang kompleks, huruf yang rumit, ya, yang sulit diucapkan. Bahkan untuk orang Arab sendiri gitu. Orang Arab juga terkadang ada yang kesulitan dalam mengucapkan huruf tertentu. Nah, begitu. Kemudian makanya kita mengenal dengan istilah fushah gitu ya. Kalau kita belajar bahasa Arab, ya mungkin ada yang belajar bahasa Arab, ada yang istilah fushah, Arab fushah, ada fushah, ada amiyah. Kalau fushah itu kan fasih atau formalnya. Misalnya di bahasa Arab, kaifa haluka, bagaimana kabarmu? Itu bahasa fushahnya. Ada bahasa amiyahnya yang tidak fushah. Misalnya dalam bahasa amiyahnya apa? Leshanta. Jadi antara jauh gitu, perbedaannya jauh. Kalau di bahasa Indonesia mungkin kamu sudah makan, bahasa non formalnya dah makan belum? Tidak dan enggak, nah gitu. Jadi begitupun dengan bahasa Arab. Dan Al-Quran ini terjaga dengan lisan yang fasih dari lisannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan masih banyak contoh-contoh lainnya gitu ya, berkaitan dengan penekanan fasohah, kefasihan lisan. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena Nabi SAW memiliki lisan yang fasih, itu yang didapatkan Nabi SAW dari malaikat Jibril. Jadi Nabi sering bertalaki, sering menyetorkan bacaan, menerima bacaan, malaikat Jibril membaca, Nabi mengulang gitu. Sampai Nabi menguasai bacaan tersebut. Nah, sampai semuanya tuntas. Nah, kemudian ketika Nabi mendapatkan itu, Nabi wariskan bacaan itu kepada para sahabat. Nah, setelah sahabat semuanya memiliki bacaan yang sama persis dengan bacaannya Nabi, maka para sahabat juga mengajarkan kepada murid-muridnya, kepada para tabi'in. Dari para tabi'in terus turun-temurun sampailah bacaan itu kepada generasi kita saat ini yang kita dapatkan dari guru-guru kita. Nah, itulah
yang dinamakan dengan bacaan yang bersambung, atau istilahnya bacaan yang bersanad gitu ya. Jadi bacaan itu harus kita dapatkan gitu, khususnya bacaan Al-Qur'an. Bacaan Al-Qur'an itu harus kita dapatkan melalui sanad ya, melalui bimbingan dari guru-guru yang sudah terverifikasi bacaannya gitu. Nah, mudah-mudahan pada sore hari ini kita bisa mengulas gitu ya, minimal dari surat Al-Fatihah. Baik. Kemudian kita coba masuk dari bahasan yang pertama, tajwidnya. Apa itu tajwid? Tajwid. Nah, tajwid secara bahasa yaitu adalah memperbaiki gitu ya. Makanya ada asal kata tajwid itu dari kata jawwada yujawwidu tajwidan. Jadi tajwid artinya memperbaiki atau memperindah, memperbagus. Makanya ada sinonim dari kata tajwid itu adalah tahsin, at-tahsin ya. Makanya kalau kita biasanya sering mengenal tajwid dan tahsin itu terpisah. Padahal tahsin dan tajwid itu juga sebetulnya ya, tahsin dan tajwid. Cuma pada umumnya kita lebih mengenal bahwa tajwid itu lebih kepada teori dan tahsin lebih kepada umum prakteknya gitu. Padahal secara bahasa sama. Itu saja gitu ya, baik tahsin maupun tajwid. Ya, jadi memperindah, memperbagus, memperbaiki. Apa yang diperbaiki? Yaitu bacaan kita. Yang tadinya belum baik menjadi baik, yang tadinya belum benar menjadi benar. Jadi indikatornya baik, benar, dan sesuai gitu. Karena ada yang benar belum tentu baik gitu ya. Ada yang baik belum tentu benar. Kita minum air itu baik, itu benar. Tapi ketika kita minum air ketika sedang puasa, nah itu ya. Jadi belum tentu yang baik itu benar. Nah, tajwid salah satu urgensinya yaitu itu adalah untuk memperbaiki dan membenarkan bacaan kita. Agar apa? Agar sama seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian hukum mempelajari tajwid. Hukum mempelajari tajwid itu adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Nah, ini mempelajari secara teori gitu ya. Itu adalah fardu kifayah. Jadi ketika di antara satu daerah ada yang sudah menguasai satu orang saja misalnya berkaitan dengan teori-teori tajwid, maka itu sudah bisa menanggung kewajiban saudara-saudara yang lainnya. Itu berkaitan dengan teori pemahaman. Namun hukum membaca Al-Qur'an dengan tajwid itu adalah wajib, fardu ain bagi setiap muslimin dan muslimat. Sekalipun kita belum paham teorinya, tapi cara bacanya harus sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid ya. Karena kan dasarnya tadi bahwa Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah sudah satu paket dengan bacaannya. Nah, berarti pada zaman Nabi belum ada itu yang namanya kurikulum tajwid gitu, belum ada. Jadi kurikulum tajwid ini adalah salah satu hasil ijtihad ya, hasil ijtihad para sahabat dilanjutkan para tabi'in dan ulama-ulama salaf lainnya, sehingga sampailah kepada kita untuk mempermudah memahami kaidah-kaidah membaca Al-Qur'an. Nah, makanya salah seorang imam yaitu Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu taala pernah menyebutkan dalam kitab Al-Jazari, wal akhdhu bit tajwidi hatmul lazim. Membaca Al-Qur'an dengan tajwid itu hukumnya wajib atau harus gitu. Sekalipun kita tidak memahaminya, man lam yujawwidil Qur'ana athimu, dan orang yang tidak membaca Al-Qur'annya dengan kaidah-kaidah tajwid sedangkan dia sudah faham, maka itu dia berdosa ya. Ketika dia sudah faham tajwid, sudah bisa membedakan bacaan ini dan itu, tapi dia tidak mengamalkannya, maka dia berdosa. Li'annahu bihi al-ilahu unzila. Dikarenakan Al-Qur'an ini diturunkan dari Allah sudah satu paket gitu ya dengan bacaannya. Wa hakadha, dan dengan ini juga lah Al-Qur'an itu wasala, sampai kepada kita semua. Maksudnya Al-Qur'an ini sampai kepada kita juga, kepada manusia pertama juga sudah disertai dengan tajwid. Jadi hukum membaca Al-Qur'an dengan tajwid adalah fardu ain atau wajib, dan mempelajarinya secara teoritis itu adalah fardu kifayah. Kemudian tajwid secara istilah ya. Tadi kelonjak. Nah, tajwid secara istilah
Kalau tadi secara bahasa itu memperbaiki, ya, secara singkatnya. Kalau secara istilah, tajwid itu yaitu ilmun yu'rafu bihi haqqahu wa mustahaqqahu min sifatil wuludi wa ghairi dzalika kat tarqiqi wa tafkhimi wa nahnu lima ma ghayatu ilmu tajwidi wa yatlubu lughatan nihayatan fi qira'atil Qur'an kal qira'atin nabawiyyah wa sannu lisani 'anil laghwi fi kitabillah ta'ala. Faham ya? Enggak. Jadi kita persingkat aja. Jadi tajwid itu secara istilah syar'i adalah satu ilmu, ya. Ilmu tajwid itu adalah satu ilmu yang dengannya kita dapat mengetahui bagaimana tempat-tempat keluarnya huruf, ikhrajul huruf, tempat keluarnya huruf. Kemudian cara melafalkan huruf sesuai dengan haqqahu wa mustahaqqahu, sesuai dengan sifatnya dan sifat yang melekat padanya. Haqqahu, haknya huruf. Apa itu hak huruf? Jadi huruf itu punya hak, namanya sifat, sifat lazimah, sifat yang melekat padanya. Dan mustahak, yaitu sifat yang aridoh, sifat yang datang ketika dia sudah bertemu dengan huruf-huruf lainnya. Oh, tambah rumit. Tambah rumit. Jadi misal satu huruf kita contohkan, misalnya huruf ta, ya. Dan huruf ro misalnya. Huruf ta itu punya sifat yang melekat, sifat aslinya yaitu hams misalnya. Nah, ketika dia diucapkan ta, maka akan ada sifat yang keluar dari dia yaitu hams, udara yang keluar. Ta. Nah, gitu. Huruf ro misalnya. Ro itu pada dasarnya ketika diucapkan ro itu agak tebal dia. Tapi dia bisa menjadi tipis ketika ada huruf yang sebelumnya datang dengan harokat kasroh, ya. Bir. Nah, itu namanya sifat aridoh, sifat yang datang dikarenakan ada sebab yang mendatanginya, gitu. Nah, insya Allah makanya mudah-mudahan kita bisa berlanjut gitu ya, belajar tahsin, gitu ya. Karena kalau mengandalkan satu pertemuan ya, akan terasa lumayan sulit ya, gitu. Nah itu, jadi tajwid itu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana keluarnya huruf dengan menjaga hak-hak huruf atau sifat huruf dan sifat yang melekat padanya. Secara singkat seperti itu. Nah jadi objek bahasan tajwid itu adalah huruf, ya. Jadi huruf-huruf. Nah kemudian setelah huruf-huruf, objek bahasan tajwid itu tidak terlepas dari kalamullah saja, gitu ya. Jadi hanya itu saja bahasan tajwid. Jadi tajwid itu tidak membahas tentang bagaimana ayat ini turun, tidak membahas tentang ayat ini menjelaskan apa atau tafsirnya, tidak. Jadi cakupan tajwid atau objek bahasan tajwid terbatas hanya pada segi bacaan saja, pelafalan huruf khususnya. Nah, kenapa di sini ulama menyebutkan huruf-huruf saja, tidak ayat atau tidak surat gitu? Karena salah seorang ulama menyebutkan Al-Quran ini terdiri dari 114 surat, dan surat-surat itu terbagi menjadi bagian kecil yang namanya ayat-ayat. Kemudian ayat-ayat itu terbagi lagi menjadi bagian kecil yang namanya lafaz atau kalimat atau kata-kata. Dan setiap kalimat itu terbagi terhadap bagian kecil yang namanya huruf. Nah, bagaimana kita ingin mencapai kesempurnaan bacaan satu ayat sempurna kalau kita tidak mampu menguasai huruf-huruf secara sempurna? Jadi kunci daripada kita menguasai bacaan yang sempurna adalah menguasai dengan sempurna setiap huruf-huruf, baik itu makhrajnya, tempat keluarnya, baik itu sifat lazimahnya maupun sifat aridhahnya dan lain sebagainya. Jadi huruf ini merupakan satu bagian kecil dan satu kunci yang sangat penting untuk kita sebagai bekal untuk memiliki bacaan yang fasih, Kemudian jemaah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita melihat pada istilah tajwid tadi, maka kita juga akan teringat gitu ya, pada satu ayat Al-Qur'an
Pada saat itu dalam satu riwayat dijelaskan, ada salah seorang sahabat yang beliau itu datang kepada sahabat lain, yaitu kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Nah, sahabat ini bertanya kepada Ali bin Abi Thalib agar senantiasa menjelaskan ayat atau firman Allah Subhanahu wa taala, "Auzid 'alaihi warattilil Qur'ana taratila." Warattilil Qur'ana taratila, gitu ya. Nah, salah satu penyebab lahirnya ilmu tajwid yaitu salah satu kajian dari ulama tentang ayat ini, warattilil Qur'ana taratila. Kalau kita lihat dari terjemahan-terjemahan Quran Indonesia, tartila itu biasanya diartikan dengan tartil atau dengan perlahan-lahan atau dengan baik, gitu ya. Kalau dilihat dari pemahaman penafsiran para sahabat, misalnya sahabat Ali bin Abi Thalib, tartil ya, warattilil Qur'ana tartila, maka sahabat Ali bin Abi Thalib menjelaskan lafaz tartil di situ memiliki arti tajwidul huruf wa ma'rifatil wukuf. Nah, jadi membaca Al-Quran itu harus tartil. Yang dimaksud tartil adalah tajwidul huruf, kita memperbaiki setiap huruf-huruf, wa ma'rifatil wukuf, dan mengetahui tempat-tempat berhentinya, gitu. Nah, ini menjadi salah satu ayat yang mendukung lahirnya ilmu tajwid ini. Nah, ketika kita sudah mampu menguasai tentang huruf-huruf berkaitan dengan kaidah-kaidah dan hal-hal yang terkait dengan huruf-huruf tersebut, maka kita juga akan belajar tentang waqaf dan ibtida salah satunya, agar kita tidak salah berhenti dan tidak salah memulai. Nah, karena ini berkaitan dengan pemaknaan Al-Quran, gitu ya. Kalau di istilah Indonesia nanti ada tanda berhenti, ada koma, ada titik, dan seterusnya. Nah, ini sangat penting juga untuk difahami, karena ketika kita salah menentukan tempat wakaf, tempat berhenti, itu bisa fatal terhadap makna dari Al-Quran itu. Makanya salah satu bahasanya yaitu ma'rifatil wukuf, tempat-tempat berhentinya. Kemudian adapun urgensi atau manfaat atau tujuan al-ghayah, tujuan dari kita mempelajari ilmu tajwid, yang pertama menjaga lisan kita dari lahan itu lawan kata dari fasih, ada fasih, ada lahan. Nah, yang pertama manfaat atau tujuan kita belajar ilmu tajwid adalah agar lisan kita terjauh dari lahan. Nah, kata ulama, lahan itu ada dua. Kesalahan membaca Al-Quran itu ada dua. Yang pertama, lahnul jadi, kesalahan yang sifatnya fatal, ya, yang sifatnya besar. Misalnya kesalahan dalam membaca huruf, kesalahan dalam menentukan harokat, fathah, kasrah, dhammah. Misalnya yang harusnya alhamdu jadi alhamdu, jadi hak besar. Yang harusnya pujian bagi Allah menjadi alhamdu, kebinasaan. Itu kan sangat fatal. Itu yang dinamakan dengan lahan atau lahnul jali, kesalahan yang fatal akibatnya. Ada juga yang kedua, lahnul khafi, kesalahan yang sifatnya khafi, samar atau tidak terlihat. Seperti apa? Misalnya bacaan yang sedikit kurang panjang, atau bacaan yang kurang dengung, bacaan yang kurang masuk misalnya, atau kurang menekan. Nah, itu kesalahan-kesalahan yang khafi, yang tidak terlihat. Misal ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dha di situ harusnya panjang 6 harakat, tapi kurang panjang. Nah, itu al-khafi, gitu ya. Kesalahan-kesalahan yang sifatnya khafi, tidak terlihat, tidak nampak. Itu yang pertama, menjaga lisan kita dari lahan. Kemudian yang kedua, tujuan kita mempelajari ilmu tajwid yaitu untuk menjaga keaslian Al-Quran, gitu ya. Menjaga keaslian Al-Quran. Kan tadi kata Imam Ibnu Jazari rahimahullah mengatakan, wa hakadha minhu ilaina wasala. Dan sebagaimana Al-Quran ini diturunkan dan sampai kepada kita semua, itu sudah disertai dengan tajwidnya, al-ilahu anzila. Jadi Al-Quran turun dengan tajwid, bacaannya seperti itu,
diajarkan kepada Rasul, diajarkan kepada para sahabat oleh Rasul, dan terus turun-temurun itu sudah disertai dengan tajwid. Dengan kata lain, kita belajar tajwid agar bacaan kita senantiasa sama seperti yang Allah tetapkan, sama seperti yang Nabi SAW ajarkan. Nah itu, agar kita mampu menjaga keaslian Al-Quran. Kemudian di antara tujuan lainnya yaitu untuk memperkuat tadabbur, ya, memperkuat tadabbur. Nah mungkin ini sangat berpengaruh besar bagi orang-orang yang juga bersamaan belajar bahasa Arab, gitu. Ketika sudah mampu mempelajari dan memahami sedikit banyaknya tentang ilmu tajwid, maka akan memudahkan untuk tadabbur. Kita membaca Al-Quran itu tujuannya adalah yang utama tadabbur, ya. Jadi tajwid itu hanyalah fasilitas, hanyalah wasilah, bukan tujuan utama. Jadi tajwid itu adalah salah satu fasilitas untuk memudahkan kita dalam tadabbur Al-Quran. Jadi tidak aneh nanti kalau kita menemukan ada orang yang sangat jago, sangat mahir dalam ilmu tajwid, tapi dalam menafsirkan, dalam memahami ayat-ayat, dia tidak mampu, gitu. Banyak yang seperti itu. Begitupun sebaliknya, gitu. Dan yang utama yaitu agar kita mampu tadabbur, gitu. Makanya tajwid ini adalah salah satu fasilitas saja, salah satu media untuk memudahkan kita. Nah, kan beda kalau kita membaca Al-Quran disertai dengan hukum-hukum yang sempurna, maka bacaan pun akan terasa lebih nikmat. Makanya nanti akan datang satu riwayat yang menjelaskan tentang sahabat, yang dimana sahabat itu sering membaca Al-Quran setiap malam. Nah, gara-gara sering membaca Al-Quran setiap malam, disertai dengan kaidah-kaidah yang benar, bacaannya benar, gitu, sehingga dia mendapatkan satu keistimewaan. Ini kisahnya tidak masyhur, tidak terkenal, tapi sangat terkenal bagi ulama-ulama yang mendalami ilmu qiraah. Nah, misal sahabat itu namanya Abu Yahya. Nah, Abu Yahya ini dia itu membaca Al-Quran dengan mendalami, dengan merasakan dan mentadabburinya. Kemudian ketika dia membaca Al-Quran, kudanya itu tiba-tiba berontak, loncat-loncat, gitu ya, itu kudanya. Kemudian sampai berulang kali dia baca, itu kudanya nggak diam-diam. Nah, sampai akhirnya dia keluar. Ketika dia keluar, dia melihat ada gumpalan yang terbang di atasnya. Gumpalan yang di dalam gumpalan itu ada, dalam istilah hadisnya itu as-siraj. Siraj itu lentera atau lampu atau sesuatu yang bercahaya. Nah, ada gumpalan yang bercahaya yang terbang. Kemudian tiba-tiba dia menghilang. Akhirnya Abu Yahya ini mengadukan kejadian tersebut kepada Nabi SAW, dan kata Nabi SAW, lanjutkan saja bacaanmu karena bacaanmu sudah sesuai, gitu. Terus apa tadi ya Rasulullah yang ada sirajnya, yang ada gumpalan kemudian dia bercahaya, apa itu? Kata Rasul, itu adalah malaikat yang menaungi. Nah, ini sesuai dengan salah satu riwayat yang datang dari Nabi SAW, ketika dibacakan Al-Quran atau ayat Al-Quran dalam satu majelis, maka malaikat turun untuk menaungi orang-orang yang berada di dalam majelis tersebut. Makanya sebisa mungkin kita terus belajar mempelajari Al-Quran agar bacaan kita sama seperti yang dibacakan oleh Nabi SAW. Kemudian tujuan yang ketiga, yaitu yang akhir, adalah agar kita mampu meraih ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Agar mampu meraih ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir, orang yang pandai dalam membaca Al-Quran, dalam mentadabburi Al-Quran, maka dia dibangkitkan kelak di barisannya para malaikat yang mulia. Kemudian lanjutannya, walladzi taqra'ul Qur'an yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syakun lahu ajran. Adapun orang yang membaca Al-Quran kemudian dia terbata-bata dan dalam kondisinya itu dia dalam keadaan belajar. Jadi walaupun terbata-bata dengan catatan masih belajar,
dia tetap mendapatkan kemuliaan dari Allah, bahkan dua, lahu ajran. Pahala yang pertama berupa pahala belajar untuk dia, yang kedua itu pahala dia membaca Al-Quran. Berbeda kondisinya kalau dia membaca terbata-bata tapi dia tidak mengusahakan untuk belajar, berarti hilang tuh garansinya. Bahkan itu bisa termasuk orang yang masuk kelak golongan orang-orang yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Dalam surat Al-Furqan, Nabi SAW di situ dikisahkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Nabi mengkhawatirkan kelak di akhir zaman akan ada segolongan umatnya yang menjadikan Al-Qur'an ini sebagai salah satu yang dijauhi dari kehidupannya. Nah, kalau kita lihat tafsirnya, dalam tafsir Munir dijelaskan bahwa golongan orang yang menjauhi Al-Quran diantaranya orang yang enggan untuk belajar memperdalam Al-Quran. Ketika kita enggan memperdalam Al-Quran, khususnya tadabbur Al-Quran, maka kita termasuk orang yang lalai, yang abai terhadap Al-Quran. Bagaimana kita bisa mudah tadabbur kalau kita tidak memahami sedikit atau banyaknya tentang tajwid? Nah, maka salah satu urgensi tajwid ini yaitu untuk memudahkan kita tadabbur. Kemudian hadis yang kedua yaitu khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, kalau kita lihat dari beberapa hadis-hadis tentang khairukum gitu ya. Tentang khairukum yang lafadznya khairukum, sebaik-baik manusia atau sebaik-baik kalian, kurang lebih ada 3 yang populer itu. Pertama, khairukum li ahlikum gitu. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Terus yang kedua, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat. Yang ketiga, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Nah, jadi orang yang belajar Al-Quran termasuk kategori yang sangat-sangat Allah puji dengan orang atau golongan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya innalillahi ahlin, Allah itu memiliki keluarga di kalangan manusia, yaitu salah satunya ahlul Quran. Ahlul Quran itu bukan orang yang sudah hafal Quran saja. Ahlul Quran itu orang yang terus belajar Al-Quran, mentadabburinya, kemudian berusaha untuk mengamalkan isi Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua termasuk ya, terhadap golongan ahlul Quran. Nah, jadi itu merupakan salah satu di antara tujuan-tujuan kita belajar ilmu tajwid. Nah, sekarang langsung saja kita akan coba untuk langsung membahas atau mempraktekkan bagaimana tajwid ilmu tajwid yang terkandung dalam surat Al-Fatihah. Ya. Kalau ada mushaf ya bisa dibuka surat Al-Fatihah. Baik, sebelum masuk ke Al-Fatihah, nanti ketika kita belajar ilmu tajwid, maka akan banyak sekali pokok-pokok bahasannya. Biasanya dimulai dari isti'adzah, bagaimana kita mengucapkan ta'awudz, kemudian mengucapkan basmalah dengan sempurna. Setelah itu bertahap kita belajar makharijul huruf, belajar sifat-sifat huruf, belajar hukum nun mati tanwin dan seterusnya gitu ya. Pada intinya kita belajar ilmu tajwid adalah agar bacaan kita itu sama persis seperti yang diajarkan atau dibacakan oleh Nabi SAW, walaupun hanya dalam satu bentuk, walaupun hanya dalam satu warna. Karena bacaan Al-Quran ini terbagi terhadap beberapa bentuk gitu ya. Misalnya ada yang membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada juga dalam bentuk lain Alhamdulillahi Rabbil Alamin, atau Malikin Nas, Malikin Nis, Ihdinas Siratal Mustaqim.
ihdinas siratal mustaqim, dan seterusnya. Nah, jadi Al-Quran itu banyak bentuknya, dan itu semua bersambung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah mungkin di satu waktu lainnya kita akan bahas. Nah, itu ranahnya ranah ilmu qiraat sebetulnya. Nah, baik. Nah, di surat Al-Fatihah, ya, Al-Fatihah ini terdiri atas berapa ayat, Pak? 7 ayat ya, 7 ayat. Dalilnya jelas ya dalam satu hadis Nabi tentang sab'ul mathani, tentang 7 ayat yang mulia, yaitu Al-Fatihah diawali dari Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Walaupun nanti ada perbedaan, misalnya dari bacaan Kufah itu Bismillah tidak masuk ya dalam ayat, tapi nanti di ayat 7 itu terbagi terhadap 2 ayat gitu ya. Nah, baik, kita coba ya. Kita coba dari ta'awudz dulu. Dari isti'adzah, karena fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Ketika membaca Al-Qur'an maka awali dengan isti'adzah. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, boleh dicoba. 1 2 3. Kita baca sempurna dulu Al-Fatihah 1 sampai 7, setelah itu kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita mulai dari isti'adzah tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, a'udzu billah, dari a'udzu. Di situ ada beberapa catatan. Yang pertama, kita harus secara keseluruhan ayat nanti secara prinsip kita harus memperjelas harokat. Memperjelas harokat melalui pergerakan mulut. A, I, U harus jelas. A dibuka mulutnya, jangan jangan tapi A, A mulut kita dibuka. A, I mulut kita ditarik. I, U dhammah mulut kita mucu atau monyong. U, A, I, U. Jadi ketika hamzah atau alifnya di situ dibunyikan harus jelas. A, 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 A. Coba nah. Jadi pergerakannya jelas ya. Jadi jangan nah, itu kurang sempurna mulutnya. A'udzu. Nah, di ain
pada huruf ain jangan sampai tercampur menjadi huruf khayshum. Ain itu adalah huruf tenggorokan, halki, wastul halki, tenggorokan bagian tengah. Jadi jangan sampai masuk ke hidung. A. Jadi kalau kita tutup hidung kita, ain itu tetap bisa keluar suaranya. A. Kalau masuk ke hidung, a. Nah, itu berarti keliru mengucapkan huruf ain. Jangan tapi a'u. Suaranya dari sini. Tekanan yang datang dari tenggorokan sebelah tengah. Bukan tapi a'u. Nah, nah, itu tenggorokan sebelah tengah. Jadi kita sempurnakan a'udzu. Nah, terus pada huruf zal. Zal itu hurufnya tipis. Zal itu ujung lidah kita digigit keluar sedikit. Jadi kalau kita lihat dari sebelah, lidah kita nongol sedikit. Zu, a'udzu, digigit gitu. Oke, coba. A'udzu. Nah, pada zu di situ ada wawu sukun ya. A'udzu. Nah, pada wawu sukun jangan sampai semua terbawa dhammah. A'udzu. Bagusnya a'udzu. Nah, lihat mulutnya. A'udzu. Jadi ketika mau mengucapkan huruf zal, mulut kita ancang-ancang sedikit. Jadi kembali normal. A'udzu. Jadi bukan a'udzu, tapi a'udzu. Jadi kembali dulu gitu ya. A'udzu gitu. Nah, ini namanya musyafahah, talaki musyafahah. Kita menyetorkan bacaan melalui mulut ke mulut gitu. Nah, ini kelak kalau kita mengambil bacaan sanad Quran itu sangat-sangat selektif ya. Sangat-sangat ketat. Termasuk hal seperti ini akan lama prosesnya. A'udzu gitu. Nah, kita coba a'udzu bi itu huruf tipis. Ba bi. Jadi jangan bil tapi bi dulu baru masuk ke lah, ke huruf lam. A'udzu billah. Ya. A'udzu billahi minasy huruf shin ya, tafashi salah satu sifatnya itu menyebar udara kemana-mana. Bukan minas, tapi minas ya. Jadi geraham di situ menekan minas ya. A'udzu billahi minasyaitonir huruf to. Nah, to itu huruf yang tebal. Ketika dia fathah, kasrah ataupun dhammah, tebal dia. Nah, salah satu sifatnya itu isti'la dan itbaq. Isti'la berarti lidah kita yang bagian dalam itu mengangkat to. Kalau makhrajnya huruf to itu ada pada ujung lidah. Sama kayak kita mengucapkan huruf huruf ta. Cuma to itu itbaq. Bibir kita sedikit menutup dan dipertebal. To. Tapi tidak usah memonyongkan bibir, gak usah to, gak usah. Karena kalau monyong itu enggak mempengaruhi ketebalan sebetulnya. Yang mempengaruhi ketebalan itu lidah. To. Syaiton. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir. Ni-nya pendek, huruf nun. Nun di situ tipis. Ni jangan ni tapi nir gitu. Ada ni dan ro. Ni ni tetap kasrahnya disempurnakan dulu. Seperti kita sedang tersenyum. Nil mayan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah.
Nah, mengucapkan huruf ro, huruf ro ini adalah huruf yang memiliki sifat tafkhim, tebal, dan dia itu punya sifat lain, yaitu takrir, bergetar. Kayak kita bilang huruf R, ro, ro. Nah, dasarnya itu ro. Tapi untuk huruf ro jangan ditampakkan getarnya. Jadi ro, 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 ro. Jadi sekedar saja menggetarkannya. Di mana tempat keluarnya? Nah, untuk mempermudah sama kayak kita mau ngucapin huruf na, hampir sama tempat keluarnya. Na, ro. Di situ lidah kita, ujung lidah sejajar dengan gigi seri, ya, ujung gigi seri atas. Ro. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuk dicoba. Ada yang mau nyoba sendiri? Siapa? Oh, boleh. Nah, lumayan. Cuma di huruf to tidak ada sifat hams. Jangan syaitan, tapi syaitan, ya. Jadi jahar dia itu, karena nanti sifat salah satunya qalqalah, memantul. Jadi tidak ada udara. Syaitan. Coba lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, bisa dilatih lah intinya ya. Kita lanjut masuk ke ayat pertama Al-Fatihah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sama di sini diawali dengan huruf ba dikasrah menjadi bi. Bi harus jelas bi. Bismi, jangan bismi atau bismi. Kalau cepat kadang kita suka salah dalam menyempurnakan kasrah. Bismi. Nah, itu kurang jelas. Bismillah. Jangan bismillah. Atau baknya enggak ke bawah. Bismillah. Nah, itu kurang tepat. Bismi. Huruf sa harus sofir, harus berdesis. Huruf sa gigi seri kita rapat. Bismi. Nah, Nah, mi-nya tipis, masuk ke lafaz Allah. Nanti yang tebal itu lafaz Allahnya. Mil. Sempurnakan dulu kasrah mim. Bismillahi. Coba. Bismillah. Nah, terus pada lafaz Allah ada huruf ha besar. Nah, itu harus jelas. Bismillahi. Huruf ha besar itu huruf tenggorokan, bukan huruf dada. Jadi tidak usah terlalu lebay istilah sekarang. Jadi jangan Bismillahi itu dada. Jadi tenggorokan. Bismillahi. Ha itu huruf yang sangat lemah. Rohwah, huruf yang rapuh. Jadi ketika dia hidup maupun mati bisa dapat sebetulnya. Bismillahi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hi-nya disempurnakan dulu baru masuk ke ro. Hi-nya tipis baru masuk ke ro nanti. Rah. Nah, dari ro bertemu hak sukun, hak kecil. Hak kecil sama. Dia punya sifat hams. Nah, jadi udara dia keluar
tidak terbendung, tidak tertahan, dikeluarkan. Ha kecil. Cara deteksinya seperti kita lagi kepedesan, lagi lada, makan pedes. Nah itu, ha kecil. Hirrah, rah. Jangan diputus, hirrahman, jangan. Ditahan konsistensinya, huruf ha walaupun sukun. Hirrahma, rahma, jangan rahma. Jangan terputus walaupun haknya mati. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, siapa yang mau coba? Coba Kesa. Oke. Pak mencoba Pak Roni. Oke. Nah, sama ya catatannya ketika sukun, huruf-huruf sukun sifat-sifat huruf tetap dijaga, khususnya pada sin dan ha. Sin dijaga sofirnya atau desisnya, jangan terputus. Bismi, jangan bismi, tapi bismi. Kemudian ar-rahman, jangan ar-rahma, tapi ar-rahman. Gitu. Oke, kita sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada huruf mim akhir ar-rahim, mimnya sedikit, istilah tajwidnya itu tawassut. Jadi suaranya sedikit menyebar tapi tidak terlalu lama. Ar-rahim. Jangan ar-rahim. Sedikit ditawassutkan, menyebar sedikit. Ar-rahim. Tapi jangan ditahan terlalu lama. Nanti itu menjadi gunnah. Disangka nanti di ujungnya ada tasydid. Nah, jadi sedikit saja. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Berikutnya ayat kedua. Itu ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, baik. Ada beberapa catatan di sini juga. Yang pertama, kembali pada prinsip awal bahwa harokat harus jelas. Ya. Di sini diawali dari huruf alif atau hamzah berharokat fathah. A. Jadi alhamdu a. Jangan tipis a, itu tipis a. Jangan alhamdu tapi alha. Jangan alhamdu, tipis a. Terus di huruf lam huruf lam dijaga lidah kita jangan sampai lepas. Kalau lepas nah, jangan sampai lepas. Kalau lepas nanti memantul. Kalau memantul berarti keliru huruf lamnya, karena itu bukan sifat huruf lam. Ha kecil. Alhamdu ya. Huruf dal jelas. Alhamdu. Nah, huruf mim di situ jangan ditahan terlalu lama. Alhamdu biasa saja. Alhamdu. Ya. Lillah, li tipis linya baru masuk.
lillah, lillah. Jangan lillah, lillah. Jadi sempurnakan dulu kasrahnya. Prinsipnya itu sebetulnya. Kita menjaga dengan sempurna harokat setiap huruf. Harokat setiap huruf. Setelah itu kita bisa menyempurnakan makharijul huruf dan sifat-sifatnya. Nah, lillahi, hi, hi. Nah, hak besar. Rob. Nah, di situ ba-nya ada siddahnya, ada tasydidnya. Robbi. Jangan sampai ada huruf p-nya. Biasa kita bilang robbi. Jadi kayak bilang ropi. Jangan sampai ba ketukar sama p atau p nyempil di huruf ba. Robbi. Yang betul rob ada getaran. Ba itu ditahan bergetar. Robbi. Nah, jangan robbi. Ini sebetulnya bisa dideteksi dengan telinga. Coba siapa yang mau maju? Bilang Robbi aja. Robbi. Ya, harus jelas Jadi jangan terputus getarannya. Kalau terputus berarti hilang tuh sifat ba-nya. Robbi. Nah gitu. Robbi. Bil lam sukun di situ jangan sampai memantul juga. Rabbil alamin. Nah, di huruf ain, alamin, ain sama seperti tadi, jangan kemasukan udara ke hidung, udaranya jangan keluar dari hidung. Alamin, jangan alamin. Kalau gak bisa keluar nanti huruf ainnya. Jadi tekanan dari tenggorokan. Rabbil alamin. Bukan makanya mulutnya dibuka. Oke, kita baca. Alhamdulillahi rabbil alamin. Boleh coba. Oke. Lanjut ya. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, di sini jangan orro, tapi A-nya dibuka dulu mulutnya A, baru masuk ke ro. Gitu. A-nya jelas A, baru ro. Ar-Rahman. Ar-Rahmanir Rahim. Oke, ini sama dengan di lafaz basmalah tadi ya. Kita lanjut. Maliki yaumiddin. Kita tulis sedikit. Maliki yaumiddin. Nah, Maliki yaumiddin. Di sini ada beberapa kesalahan membaca biasanya. Pertama, pada huruf kaf dan ya. Nah, di sini ya. Ini jangan disambung. Jangan Maliki kiyau. Nah, jangan sampai disambung Maliki kiyau. Tapi disempurnakan huruf kaf berkasrahnya. Maliki yau. Kalau dipisah
maliki yau gitu. Jangan di maliki yau kiyau. Kafnya disempurnakan kasrahnya. Atau kalau lagi buru-buru misalnya ini suka menjadi sukun. Maliki yau, maliki yau. Nah, maliki yau jangan sampai begitu. Maliki yau, tapi maliki yaumiddin. Nah, ini disempurnakan kasrahnya di huruf kaf. Kemudian yau ini jangan ditebalkan di wawu sukun. Yau bukan yao. Kalau Sunda biasanya yao. Maliki yau jangan yau. Nah, ini wawu lin ya, huruf yang lin yang lemah. Maliki mid. Nah, ini juga sama seperti ba tadi, robbi. Middin, huruf dal, da. Itu tempat keluarnya di ujung lidah, sama seperti huruf ta, to, da, sama itu 3 huruf. Da itu kalau ditahan, maliki mid. Jangan ketempelan huruf t. Middin. Kita biasanya suka bilang nama orang Ahmad jadi Ahmad gitu ya. Rahmat jadi Rahmat gitu. Ahmad jadi Ahmad. Nah, jangan sampai dibawa di sini. Maliki yaumiddin. Jangan ada huruf T-nya gitu. Maliki mid. Nah, ditahan karena di situ ada syiddahnya. Oke. Kita baca Maliki yaumiddin. Nah, terus catatan terakhir, huruf dal itu bukan huruf hams. Jadi jangan ada udara. Maliki yaumiddin. Nah, cenderung biasanya orang yang kental dengan dialeknya itu rentan ya. Middin. Huruf dal bukan da, tapi da. Jangan ada udara yang keluar dari huruf dal. Maliki yaumiddin, middin. Jangan sampai ada udara keluar. Lanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam ayat ini pertama yang harus kita perhatikan yaitu syiddah pada huruf ya. Iya. Kebanyakan orang dalam kekeliruan membaca pada ayat ini itu alifnya dikasrohkan, dipanjangkan. Iya. Tapi tidak masuk. Yang harus benar itu yaitu dimasukkan. Iya, ditekan. Jangan iya. Kalau iya berarti di situ hukumnya menjadi mad. Padahal di situ tidak ada tanda mad. Iya. Nah, jadi subhanallah ya. Satu syiddah saja kurang. Jadi ulama itu menghitung ya, di Al-Fatihah ini kurang lebih ada 14 syiddah, 14 tasydid. Satu aja kurang, berarti Al-Fatihah kita bermasalah. Al-Fatihah kita batal. Kalau Al-Fatihah batal, sholatnya batal. Bahaya tuh. Ya. Jadi urgensi kita tajwid Al-Fatihah adalah tujuannya kita memperbaiki kualitas sholat kita. Al-Fatihah ini salah satu rukun sholat, besar tanggung jawabnya. Apalagi ketika kita memimpin sholat. Untuk diri sendiri mungkin mending untuk diri sendiri ya, apalagi untuk orang lain. Nah, di ayat kelima ini iya masuk. Iyyaka nah huruf ain. Huruf ain ya, ain sukun. Di situ harus menyebar suaranya, harus mengalir. Tidak usah ditekan berlebihan. Kalau ditekan berlebihan jadi putus. Jangan sampai putus, usahakan. Tapi tetap mengalir suaranya. Iyyaka na'budu.
Jangan sampai memantul. Na'a. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Boleh? Lanjut. Itu ya, ihdinas siratal mustaqim. Nah, di sini sama apa? Hamzahnya harus jelas di kasroh. I. Jangan I-nya dijelaskan dulu. I dan ha. Nah, itu dinamikanya begitu. Kalau dipanjangkan. Kalau agak cepat Nah, jadi I-nya jelas, H-nya pun jelas. Jadi H itu tadi sifatnya itu dia itu lemah, dia itu huruf yang rapuh. Jadi bisa terbawa sebetulnya kalau kita maksimalkan. Ihdinas huruf shad. Huruf shad pada prinsipnya sama seperti huruf sin. Cuma dia lebih ditebalkan. Makanya dia isti'la. Lidah kita tadi, lidah bagian tengah badan lidah itu diangkat. So. Ihdinas siratal mus. Nah, ada so, ada sa. So tebal, sa tipis. Ihdinas siratal mustaqim. Huruf qaf mustaqim. Huruf qaf huruf kuat, huruf jahar. Jadi harus kuat suaranya. Mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, di huruf to tadi ya, seperti kita mengucapkan to, tebal hurufnya. Harus ada hentakan. Yuk kita baca ihdinas siratal. 1 2 3. Ihdinas siratal mustaqim. Ayat terakhir, ayat 7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kayaknya ngap-ngapan nih. Nah, sebetulnya dalam bacaan riwayat Hafiz, riwayat yang sering kita baca, mungkin sering kita amalkan. Nah, itu yang seperti kita baca ketika sholat, ketika kita tadarus. Nah, itu bacaan riwayat Hafiz. Dalam bacaan riwayat Hafiz dari Imam Asim, ayat ke-7 surat Al-Fatihah itu satu ayat sempurna tanpa jeda, tanpa waqaf. Jadi jangan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil. Nah, jangan berhenti di 'alaihim. Coba kita lihat mushafnya, ada waqaf enggak di situ? Enggak ada. Kalau berhenti berarti harus ngulang gitu ya. Terus kalau napas kita pendek gimana? Ada solusinya. Kita berhenti pada 'alaihim yang kedua. Misal siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ulang lagi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, jadi pada dasarnya begitu. Ini untuk bacaan riwayat Asim. Makanya tadi di awal kita sempat singgung bahwa Al-Quran itu bukan hanya satu bentuk bacaan, ada 7 bacaan. Kalau kita lihat sejarahnya, pada dulu itu
ada 20 jenis sebetulnya. Cuma yang muktabar, yang terima pada zaman Nabi 7. Nah, itu berdasarkan dialeknya masing-masing. Jadi orang Arab punya dialek masing-masing dan itu disetujui oleh Nabi SAW. Jadi kalau kita baca hadisnya, jadi ketika itu salah seorang sahabat menjadi imam, kemudian Umar bin Khattab menjadi makmum. Dan ada satu ayat dibaca berbeda bacaannya. Lalu Umar mengadukan kepada Nabi SAW dan Nabi mengatakan, ya, bacaan itu diterima dan bacaan itu benar. Sehingga dijelaskan oleh Nabi SAW bahwa Al-Quran itu turun dengan sab'atu ahrufin, dengan 7 warna, dengan 7 bentuk, dengan 7 dialek. Jadi jangan kita buat dialek baru, dialek Jawa misalnya. Jangan. Jadi 7 itu, yang 7 itu sudah terverifikasi. Tinggal kita nanti belajar dari guru kita yang sudah memiliki riwayatnya sendiri. Yang kita baca sekarang dari guru kita, ya kita perdalam itu. Oke, jadi tadi ya, jadi tidak berhenti pada dasarnya. Cuma bagaimana dengan yang berhenti? Nah, yang berhenti memang ada ulama juga, ulama qiraat yang berhenti pada alaihim yang pertama. Nah, berhenti di situ hukumnya makruh, nggak boleh sebetulnya. Jadi kalau kita mampu, bacaan yang sempurna pada Al-Fatihah ayat ke-7 itu dibaca 1 ayat full. Kalau tidak mampu, kita berhenti pada alaihim yang kedua. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Kita ulang, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu bacaan yang sempurna. Alasannya yang pertama, karena setelah alaihim itu ghairi itu adalah lafaz yang majrur. Lafaz yang majrur. Sedangkan dalam Al-Quran kita tidak boleh mengawali bacaan dari lafaz yang majrur, yang ada kasrahnya, kecuali pada ra'sul ayat, pada awal ayat, pada apa? Pada pangkal ayat. Itu baru boleh. Ini kan di tengah ayat. Nah, makanya salah satunya tadi, misalnya bacaan di Kufah itu ini menjadi 1 ayat. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau di kita jangankan ayat, tanda wakuf saja enggak ada. Nah, jadi untuk menghindari kehati-hatian seperti itu nafasnya. Jadi kalau menyempurnakan seperti itu. Kalau yang berhenti siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, mungkin itu ada ulama yang membolehkan juga dengan dalilnya. Kalau saya dari guru saya, dari sanad yang didapat tidak berhenti. Oke. Nah, di sini ada beberapa catatan. Pertama di huruf shad, si tebal walaupun kasrah tebal. Si bukan si tapi si. Itbaq, bibir kita tidak melebar ke pinggir, tidak senyum, tidak si, tapi si. Bibir kita normal, kayak diam, si. Nah gitu. Po. Itbaq juga, bibir kita tidak ditarik ke pinggir. Po. Siratal ladzina an'amta. Jangan an'amta, tapi an'amta, izhar di situ. Dan sering pernah mendengar bacaan ada yang an'amta. Nah, izhar tidak boleh ditahan lama. Jangan an'amta. Itu keliru. Tapi an'amta. Siratal ladzina an'amta alaihim. Him jelas haknya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairi. Huruf gha, bukan huruf lidah. Kalau gha huruf lidah, maka huruf gha sama seperti huruf g, ghairi. Nah, huruf gha itu huruf tenggorokan bagian atas. Makanya bunyinya gha. Gha itu berdekatan dengan kha. Jadi ada sedikit getaran. Gha. Tapi sifatnya berbeda. Ghairi, nah gitu ya. Tapi tidak dinampakkan, sama seperti ra, getarannya tidak dinampakkan. Ghairil mau tebal ya. Hurufnya tebal. Ghairil maghdu. Nah, huruf dhad. Makhraj huruf dhad itu berada pada tepi lisan bagian pinggir.
itu makhrajnya itu istitolah, memanjang di gigi geraham. Gigi geraham bagian kanan atau kiri boleh. Do, 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 do. Jadi tidak usah menggelembung do. Lidah kita jangan keluar ketika mengucapkan huruf dod. Do, merdu, bukan merdu. Nah, jadi tidak usah digelembungkan pipinya. Tapi merdu, du, do, do. Lidah kita, lidah sekitaran pinggir lidah, hafatil lisan istilahnya, sekitar pinggir lidah itu beradu dengan gigi geraham, boleh yang kanan, boleh yang kiri. Do, 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 itu tebal dia. Merdu, du. Ghairil maghdubi alaihim walad. Nah, sama. Walad, walad, do, walad, do, do, tebal. Walad, do, panjang, 6 harokat panjangnya. Walad, dol, dol. Ada syiddah pada huruf lam, jadi harus masuk. Di antara kesalahan yang sering terjadi, dolin, dolin, tidak ada siddahnya, padahal ada siddahnya. Jadi harus disempurnakan. Waladhdallin. Gitu. Kita baca dari awal. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Coba. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nah, kita mulai dari ghairi. Ghairil maghdubi. Mau, jangan ada qalqalah pada huruf go, jangan magdu, tapi mau ditahan, tenggorokan bagian atas ditahan. Mau, jangan dinampakkan getarannya, jangan mau, nah, jangan dinampakkan gorokannya, itu disembunyikan. Mau dengan cara ditebalkan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu pada surat Al-Fatihah. Nah, itu versi cepatnya, versi instannya. Kalau kita ingin lebih memperincinya, mentahqiqnya lebih dalam, maka kita bisa mulai untuk menjadwalkan belajar tahsin atau tajwid. Sama aja ya, tahsin tajwid sama saja. Itu untuk Al-Fatihah. Intinya kita sempurnakan prinsipnya. Yang pertama, harokat harus jelas, a, i, u harus jelas, setiap huruf harus jelas. Yang kedua, syiddah penekanannya harus nampak. Iya, Rabbi, Yaumiddin, harus jelas dari syiddah. Kemudian panjang pendek dijaga, ya, panjang pendek. Maliki Yaumiddin, Maliki bukan Malik Yaum, Malik Yaum, Maliki Yaumiddin. Oke, nah itu Al-Fatihah 1 sampai 7. Oke, berikutnya ada yang mau coba? Talaqi? Siapa? Anak-anak boleh, bapak boleh. Ayo, enggak? Ada hadiah dari Pak Akbar katanya. Ya, ada? Oh, Pak Firman nih. Enggak. Al-Fatihah. Iya, Al-Fatihah aja.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Masya Allah. Nah, sedikit masukan. Pertama, dari huruf sin. Sin harus tipis-tipisnya. Kayak kesabaran kita, tipis tisu. Sa. Mustaqim, huruf sin. Kemudian pada lafaz an'amta alaihim. Nah, itu an'amta, izharnya jangan ditahan. Jangan an'am. Izhar itu tidak didengungkan. Jadi siratal ladzina an'amta, termasuk di alaihim, him mim mati bertemu ghin itu izhar syafawi. Jadi izhar syafawi tidak ada dengung, jadi tidak boleh ditahan. An'amta alaihim wa langsung. Nah, itu saja. Jadi di huruf sin dan izhar serta izhar syafawi tidak ditahan. Ada lagi yang mau? Ayo. Kita saling itu ya, saling mengoreksi saja. Atau semuanya dites. Nanti ada yang batal dulu ya. Oke. Seorang lagi. Siapalah? Oh. Mana kesan? Kesan mau? Masya Allah. Nah, Kesa udah hampir bagus. Tinggal sedikit pada sifat-sifat huruf saja. Nah, ini yang dinamakan tadi namanya lahnul khafi, kesalahan yang tidak nampak atau kesalahan yang ringan. Nah, kalau ini mudah membetulkan, yaitu pada sifat huruf ro. Ro itu punya sifat takrir, bergetar namun tidak nampak. Tapi bukan arro, tapi arro. Kemudian pada maliki middin itu siddahnya sedikit diperkuat. Begitupun dengan iyyaka. Nah, pada lafaz iyyaka na'budu, iya, jadi pergerakannya, dinamikanya jelas dari i ke ya. Jangan iya, jangan datar. Iya ditekan. Dan sedikit pada huruf ghin, ghairil maghdubi, sedikit ditebalkan lagi. Udah bagus. Nah, nanti biasanya kalau yang mengambil sanad bacaan, kalau kita menyotorkan hafalan, itu bacaannya seperti itu. Kita model bacaannya tahqiq. Jadi kita memperjelas setiap huruf, bismillah dan seterusnya gitu. Jadi model bacaan Quran itu macam-macam. Ada at-tahqiq seperti yang barusan kita praktekkan,
ada at-tartil atau at-tadwin. Nah, itu bacaannya versi murattal yang biasa kita pakai sholat, ya, sholat 5 waktu. Ada juga al-hadar. Al-hadar ini bacaan yang cepat. Nah, ini biasanya dipakai untuk orang yang lagi murojaah, satu hari sekian juz misalnya, atau satu hari khatam. Nah, itu pakai bacaan al-hadar. Makanya kita nggak heran ketika mendengar kisah dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau bisa menghatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan 60 kali, ya, dengan hafalannya. Tentu dengan gaya bacaan yang disesuaikan. Mungkin al-hadar tingkatannya. Imam Hasan al-Basri selama bulan Ramadan 30 kali hatam Quran. Kita menyesuaikan saja. Menyesuaikan dengan pengetahuan dan model bacaan kita. Nah, demikian ya. Jadi seperti itu, mudah-mudahan ini merupakan awal untuk kita mengawali pelajaran berikutnya ya. Jadi kita harus siap menjadi orang yang dipuji oleh Nabi sebagai khairukum, orang yang belajar Al-Qur'an. Khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an. Bukan hanya belajar. Kalau kita buka tafsir hadis, ta'allama Al-Qur'an, di situ orang yang menghafal, yang belajar kaidah ini bacaan, kemudian yang belajar mengindahkan bacaannya dan mentadabburinya, baru wa'allamahu, baru mengajarkannya. Jadi mengajarkan Al-Quran butuh modal yang lumayan gitu. Dan kita mudah-mudahan diberikan hidayatut taufik ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu hidayatut taufik? Hidayah yang berupa kemudahan dalam mengamalkan, kemudahan dalam beramal, salah satunya dalam belajar. Bukan hanya hidayatul irsyad wal bayan yang kita dapat, hidayah yang datang pada saat kajian saja, tapi setelahnya kita diberikan hidayatul taufik, kemudahan dari Allah dalam mengamalkan dan melanjutkan belajar berikutnya, insyaallah. Sebelum tutup, ada pertanyaan? Ya. Tapi bukan perihal tajwid. Jadi yang semestinya sudah disinggung di depannya. Kalau sholat sebagian ada yang tidak membaca bismillah, tapi ada juga yang baca bismillah, ada yang baca bismillahnya kuat, ada yang disebutkan. Kalau saya baca dari beberapa literatur kan, kalau mazhabnya Imam Maliki memang tidak membaca. Ya, betul, tidak membaca. Karena dulu mungkin awal-awalnya ketika di Madinah maupun di Syam, termasuk salah satunya ketika dulu Muawiyah pernah menjadi imam di masjid di Madinah, kemudian diprotes sama sahabat, akhirnya Muawiyah juga mengeraskan bacaan Bismillah. Nah, kalau yang membaca Bismillah kan biasanya Imam Syafi'i termasuk Abu Hurairah itu membaca Bismillah. Nah sebenarnya, tapi kalau yang sekarang kalau saya perhatikan sholat jemaah di Madinah maupun di Mekah kelihatannya tidak membaca, tidak terdengar suara bismillahnya Ustaz. Berarti kan terjadi perubahan Ustaz dari zaman dulu ya. Dulu mungkin hanya sebagian ahli qiraah yang di Madinah maupun di Syam yang tidak membaca bismillah, tapi yang di Madinah maupun di Basrah tetap membaca bismillah walaupun suaranya pelan. Nah kalau dibandingkan sekarang kan sudah berubah Ustaz. Kelihatannya baik di Madinah maupun di Mekah tidak terdengar nih baca bismillah itu. Menurut Ustaz terjadi perubahan atau masih tetap menggunakan hal yang seperti yang dulu? Baik, pertama, wallahu a'lam, saya belum pernah ke sana. Insyaallah. Ya, yang kedua, bacaan Bismillah pada saat sholat itu kata Imam Malik betul tidak membaca, tapi sebatas hukumnya makruh, bukan tahrim, bukan pengharaman, makruh saja. Jadi pada praktiknya orang yang bermadzhab Maliki ada juga yang membaca walaupun hanya sekedar dalam hati atau hanya sekedar dibisikkan atau sir gitu. Tapi pada prinsipnya menurut Imam Malik membaca Bismillah itu hukumnya makruh. Nah, adapun yang terjadi di Mekkah, Madinah, setahu kami juga ada guru di Madinah, Syekh Tamim Az-Zumi. Nah, beliau itu menampakkan Bismillah. Dalam hukum Bismillah yang populer di Madinah itu sir bacanya. Bismillah tapi dibisikkan.
Jadi tetap ada bismillahnya. Bismillahnya tetap ada. Nah, begitupun kalau di Mekah, wallahu alam. Tapi kalau dilihat dari riwayat-riwayat para imam di sana, misalnya yang saya tahu itu kemarin Syekh Yasir yang sekarang udah nggak jadi imam lagi. Nah, riwayat beliau itu ketemu tuh dengan riwayat kami di sini. Nah, riwayat beliau itu sama, ada bismillahnya ketika sholat, tapi sir. Jadi walaupun yang dimaksud sir di sini, walaupun tidak ada suara desis, suara bisikan, tapi ada gerakan bibir, itu sudah masuk, termasuk penghukuman, sudah masuk baca bismillah. Misal, alhamdulillah, walaupun hanya ada udara yang keluar sedikit, tapi ada maksud yang dikeluarkan, maksudnya bismillah itu, begitu. Nah, selebihnya wallahu a'lam. Karena dalam masalah ini harus dihadirkan dengan talaki sebetulnya. Kemudian yang intinya tadi yang populer di Madinah, menurut guru kami tadi, bismillahnya tetap ada, tapi sir. Kalau di Mekah memang yang populer yang mengikut pada atau merujuk pada pendapat Imam Malik tadi di Mekah. Kalau di Madinah demikian. Namun secara umum prinsipnya bismillah ini menurut jumhur termasuk bagian dari ayat Al-Qur'an. Jadi tetap dibaca, baik itu jahar, baik itu sir, maupun tidak dinampakkan sama sekali. Nah, bagi kita semua di sini, kalau kita tidak membaca bismillah, maka sholatnya bisa tidak sah. Kalau kita sengaja tidak membaca bismillah, ada niatan kesengajaan tidak membaca bismillah. Jadi bagi kita di sini baca bismillah, sekalipun baik itu dinampakkan bismillahirrahmanirrahim atau disirkan dengan bisikan saja atau dengan gerakan bibir. Menurut Abu Hurairah. Nah, riwayat dari Abu Hurairah tadi yang di situ itu tentang gerakan bibir pun nanti ada riwayat lain dari Abu Hurairah tentang gerakan bibir. Salah satunya bacaan-bacaan sholat yang lain, itu harus dirasakan oleh sendiri melalui gerakan bibir. Misalnya bacaan ruku, bacaan sujud, dan seterusnya. Selebihnya wallahu a'lam. Ada lagi? Sebenarnya gini Ustaz, saya pernah punya teman, jadi dia ikut sholat jamaah, tapi waktu itu imamnya nggak membaca bismillah. Waktu pas di saf pertama, jadi mungkin ya nggak dengar atau ini, tapi menurut dia tidak membaca bismillah. Akhirnya ada mungkin pandangan yang berbeda, dia sholat lagi. Jadi dia nganggap sholat bersama imam tadi jamaah nggak sah. Nah, dia sholat lagi. Nah itu dia. Nah itu makanya perlu verifikasi secara langsung dari kalau kita mungkin menemui imam Mekah atau imam Hijaz, Mekah Madinah secara langsung mungkin agak susah. Jadi kita telusuri lewat riwayat bacaannya. Jadi di riwayat bacaan bisa kita temui. Nah yang repot memang ketika kita awam terus kita ikut sholat dengan yang bacaannya berbeda dengan kebiasaan kita. Nah itu sebetulnya bagusnya kita tanya, verifikasi kebiasaan di sini bagaimana. Oh di sini baca bismillah tapi sir, berarti tetap sah. Nah yang repot kayak tadi orang yang punya zon, punya prasangka bahwa oh ini enggak baca bismillah nih, padahal bismillahnya sir, bismillahnya dipelankan, padahal tetap sah. Nah dalam hal itu ya dia sholat lagi ya udah gitu, enggak masalah. Tapi sholat yang kedua dihukumi sunnah. Nah inilah makanya pentingnya kita mengetahui tentang hukum tadi isti'adzah dan basmalah yang ada dalam tajwid. Nah begitu. Dan pentingnya verifikasi tentang ilmu-ilmu yang menyertai Al-Quran selain daripada ilmu tajwid. Salah satunya hukum atau fikih-fikih yang berkaitan dengan sholat dan seterusnya. Ada lagi? Ya,
Ro. Ro itu pertama kita lihat makhrajnya, tempat keluarnya ujung lidah, sama seperti kita bilang na. Ujung lidah sejajar dengan gigi seri atas. Na. Ro. Nah di situ. Gimana kita mengetahui ro itu tebal? Dengan gerakan rahang kita. Ro. Rahang kita normal dan mulut kita normal. Ro. Ketika tipis, ro itu tipis ketika dia suku kasroh. Ri. Rahang kita lebih rapat ke bawah. Ri. Kalau tebal, rahangnya mengangkat ke atas. Ro. Ri. Kalau kita pakai takrir yang kuat, ro, ri. Nah gitu. Cuma takrirnya harus disamarkan, disembunyikan. Ro, ri, ri. Gitu. Jadi cara melatih ketebalan dan ketipisan huruf ro melalui fathah dan kasrah. Ro difathahkan atau didomahkan itu tebal cara bacanya, dan ro di kasrah itu tipis. Ro, ri. Nah, jadi gerakan mulut berpengaruh. Ro, ri. Nah, gitu. Untuk lebih dalam lagi, kita bisa mengenali sifat-sifat huruf ro nanti. Ya. Di antara sifat huruf ro itu, ketika dia tebal, dia itbaq. Ro. Mulut kita tidak ditarik ke pinggir, tidak ro atau ro, tidak dimonyongkan, ya, tidak ro biasa ro ri. Ya. Jadi sedapatnya, untuk getaran itu sedapatnya, dan untuk ketebalan tadi aja rahang kita. Kalau rahang kita ke bawah itu tipis, ri. Ya. Seperti kita senyum, kita bilang ri, nah itu tipis. Gitu. Nanti selain itu ada juga sifat tarkik tabkhim, ya, tebal tipis yang menyertai huruf ro. Kapan? Nah itu bisa nanti kita buka tuh. Oke. Ada lagi? Apa? Kita lagi sholat misalkan lagi keadaan darurat di tempat kayak rekreasi atau di mall gitu ya. Ikut sholat berjamaah tapi imamnya itu secara bacaannya itu sebenarnya sekarang dadakan. Itu gimana Ustaz? Sholatnya apa? Ya, kalau kita tahu bacaan orang yang kita jadikan imam itu tidak lebih bagus dari bacaan kita, maka kita jangan bermakmum. Kalau kesalahannya fatal kayak tadi, misal Ar-Rahmani Rahim, berarti kita jangan makmum dengan dia. Kalau kita sudah tahu, kalau kita belum tahu, itu ya masalahnya ya. Nah, udah mulai, nah itu menggunakan prasangka aja, kata ulama, menggunakan zon. Kalau begitu kita ikut aja. Karena kan nggak ketahuan kalau sholatnya sir, zuhur asar, kecuali ketika sholat maghrib ketahuan bacanya, oh ya udah. Gitu. Iya, kalau dalam sholat zuhur dan asar, maka kita berprasangka aja, oh bacaannya sudah baik, gitu. Makanya kalau zuhur asar, ya insya Allah lah aman. Oke, cukup? Andres. Cukup? Ada lagi? Cukup ya? Ya, sudah mulai beda baunya. Baik, nah ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita taufik dan hidayah sehingga kita mampu beramal dengan ilmu yang kita miliki dan kita mampu semangat dalam menambah ilmu-ilmu yang belum kita pelajari. Untuk sore hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.